Hey guys, welcome back to Spicy Ginger Channel. Lagi-lagi kita dikirimin gaming chair, kali ini dari Thunder X3. Mungkin kalau denger brandnya kayak kedengeran agak asing ya di telinga kita, soalnya emang brandnya masih belum begitu terkenal sih. Nah, tipe yang aku dapat ini TC5. Ini tipenya sebenarnya banyak warna sih, total itu 12 warna. Cuma pas aku cek di marketplace, kayaknya yang masuk ke sini tuh cuma 7 warna doang. Itu pun udah termasuk lumayan banyak sih. Yang di depan aku ini Thunder X3 sih bilangnya warna Diva Pink. Terinspirasi dari karakter Diva di game Overwatch. Jadi ada 4 campuran warna di sini. Ada putih, tapi ini bukan putih susu ya, kayak broken white gitu. Dan pastinya kalau putih, you know sendiri gampang kotor ya. Tipikal warna putih sih. Lalu ada selain warna putih ada hitam, biru, sama pink. Pinknya agak sedikit ya aksen-aksen kayak gini. Kalau dilihat-lihat sih emang bener-bener mirip Diva sih. Diva banget. Ini lebih kelihatan cocok buat cewek gak sih? Karena warnanya lebih feminim ya. Alright, kita langsung aja bahas dari atas dulu seperti biasanya. Jadi ini ada headrest, terus ada bantalnya. Ini sebenarnya empuk banget sih guys, cuma you see kenapa letoy begini ya, kayak tipis banget. Aku kasih lihat deh, ini tuh bahannya latex guys, tapi entah kenapa tipis banget. Coba bentar, tuh bahannya kayak gini, latex, dan dia ada kayak bolong-bolong gitu latexnya. Mungkin biar sirkulasi udaranya lebih bagus ya, lebih adem. Aduh, rusak lagi. Ups. Terus ada juga yang aku ngeh guys, ini benangnya tuh kayak kurang rapi. Mungkin karena warna benangnya yang kontras sama si warna putih ini kan. Jadinya kalau kelihatan gak rapi dikit tuh super duper ngeh gitu. Kayak terutama di bagian sini ada yang mencong-mencong sedikit. Terus aku nggak juga satu lagi, ini lumayan parah sih. Pas aku cek karetnya tuh ada yang udah robek gitu loh. Padahal ini kan baru datang ya guys. Ya oke lah, paling segitu. Kita singkirkan terlebih dahulu. Oh sorry. Aduh maaf. Oke, move on to the next part. Kita ke kursinya. Jadi ini bentuk kursinya. Bahannya ini dia kulit sintetis ya, tapi sedikit berbeda kayak biasanya. Dia tuh feel-nya lebih lembut menurut aku. Terus desainnya sporty banget, gimang abis, gimang pol, dari kayak aksen-aksen, garis-garisnya. Terus sama ini juga ada segitiga di bagian sini, dalamnya motif karbon. Satu lagi aku ini agak nggak presisi sih. Jadi garis ini kurang pas sama segitiganya. Cuma ini aku yang terlalu lebay nggak sih? Mungkin karena aku review ya, jadi aku ngeh gitu. Cuma harusnya nggak begitu ngaruh juga, apalagi buat kalian. Kalau main kan ya udah lah ya. Nggak mungkin sampai seperfeksionis itu. Cuma kalau kalian perfeksionis, ya ngaruh sih. Oke lanjut, ini kan bahannya kulit sintetis ya. Samping-sampingnya juga kulit sintetis, tapi motifnya beda guys. Ini tuh motif karbon. Bedanya cuma di sana doang sih. Lalu kita lihat dari jahitannya, ini juga sama ya kayak bantalnya. Karena benangnya warnanya kontras, jadi itu kurang rapihnya tuh kelihatan banget. Bagian sini juga dia kayak agak keluar-keluar mencuat gitu. Coba kita lihat belakangnya. Oh belakangnya juga sama guys, emang berarti jahitannya kurang halus, kurang rapi. Yang ini segitiganya malah presisi loh. Di bagian samping sini, plastik covernya ada logo. Ini mirip sama logo Abstergo dari Assassin's Creed gak sih? Kalau kalian tahu, mirip ya. Dan sayangnya pas aku pasang ini tuh agak sedikit kesulitan. Maybe karena mungkin cetakan plastiknya yang nggak begitu pas nih. Kayak plastiknya kayak geleber-geleber gini. Jadi pas aku pasang tuh susah gitu. Berarti ya cuma di bagian kiri aja sih, bagian kanan sini aman sentosa. Oh ya, satu lagi, ini biasanya di gaming chair umumnya bakalan dikasih penutup kan buat bautnya. Cuma di Thunder X3 ini nggak dikasih, but ya nggak apa-apa sih. Nggak begitu penting juga.
Buat lumbar supportnya ini pas sih, nggak keempukan, nggak kekerasan, dia nggak tebel dan nggak ketipisan juga, pokoknya pas. Terus ini juga fleksibel banget guys, bisa kalian naik turunin, sesuaiin sama lumbar, posisi lumbar kalian. Ini bahannya juga latex sih, aku kasih lihat deh ke kalian ya. Mana nih? Jadi ada busanya sama latexnya, dia 2 lapis gini guys, bawahnya latex, terus busa. Terus kayak why yang bantal ini juga nggak ada busanya ya? Kayak biar gak terlalu letoy gitu loh, itu kan ketipisan kan, harusnya ada busanya. Nggak tahu mungkin lupa taruh busanya atau gimana. Jadi ini tuh lebih nyaman, jadinya lebih pewek. Oke, kita langsung aja singkirin deh. Untuk dudukannya juga bahannya full latex, dia lumayan tebal juga, enggak sih, nggak lumayan, ini tebal sih. Pasti nyaman banget buat duduk. Dan nggak cuma di bagian dudukannya aja, di bagian yang biru-biru ini dia juga bahannya latex. Beda sama yang hitam ya, yang hitam ini busa biasa sih. Nah di bagian yang biru-biru ini dia juga kulit sintetis tapi bermotif bolong-bolong, jadi biar sirkulasi udaranya lebih adem aja harusnya. Oke, kita sekarang cobain duduk aja langsung. Tapi sebelumnya pasang dulu bantalnya. Widih, bentar, satu lagi. Ini gimana sih yang lempar? Kurang jago nih. Yaudah, kita pasang. Ini tempat duduknya nyaman banget sih guys, dan nggak panas juga. Mungkin karena dia bahannya itu latex ya. Jadi kalau latex itu kan kalau kita dudukin dia nggak langsung kempes banget, dia nyesuaiin sama tekanan berat badan kita gitu, jadi kayak squishy gitu. Terus ya emang secara teori daya tahannya tuh lebih panjang atau lebih lama karena ya itu tadi kayak nggak gampang kempes. Ya mirip-mirip sama kasur latex lah kalau kalian tahu, kalau kalian pernah cobain. Oke, lanjut ke bagian tangannya. Bahan ini buat tatakan tangannya dari karet yang agak keras. Lalu di bagian dalamnya ada motif karbon dan lagi-lagi ada logo Thunder X3. Di sini juga ada. Nah, ini tangannya juga 3D adjustment. Yang pertama pasti bisa naik turun, depan, belakang, sama bengkok kanan, bengkok kiri. Tapi guys, yang tangan ini agak kurang cocok sama posisi, gimana ya, kayak nggak begitu cocok sama aku karena nih aku cobain kayak gini kan, ini udah paling pojok nih, tapi coba aku sandarin dikit ya, kayak terlalu maju gitu buat aku. Ini sikut aku di sini tuh nggak nyaman banget, mungkin ya karena aku pendek kali ya. Ini mungkin bakal cocok buat beberapa orang yang lebih besar dan tangannya lebih panjang gitu sih. Nah, buat reclining sandarannya ini sama ya kayak kursi gaming pada umumnya, dari 90 derajat sampai hampir 180 derajat, kayak sampai tiduran gitu. Aku cobain ya. Udah mentok belum? Segini. Ini kursinya termasuk lumayan tinggi sih guys buat aku. Kayak udah paling rendahnya aja aku masih nggak napak gitu. Ya udah, kita cobain aja ya gas liftnya buat naikin kursinya. Semoga bisa. Aku kesusahan guys, karena kakiku nggak nyampe. Ya udahlah, aku coba sampai berdiri aja ya. Apa ini udah paling tinggi ya? Coba bentar. Malah turun. Tolong. Ya udah, aku berdiri. Oh, ternyata udah paling tinggi. Nah, kayak gini nih. Tinggi banget. Aku melayang, guys. Aduh. Nah, kayak gini. Ini tinggi banget sih, guys. Kalau sama monitor ya kayaknya udah selevel bahkan lebih tinggi deh. Ini aku kayak nggak bisa kemana-mana. Aduh. Udah turunin lagi lah. Tat. Tuh kayak gini aja nggak napak, gengs. Ya udah kayak gitu. Ini nggak cocok sih buat aku, bener-bener parah. Aku merasa terbuli dengan kursi ini.
Di kursi gaming ini ada fitur juga guys, namanya butterfly mechanism. Jadi gunanya itu biar kita bisa goyang-goyangin atau gerak-gerakin kursinya kayak selayaknya kursi goyang. Jadi kalau nyenderan dia ngikutin sama tekanan berat badan kita gitu. Nah di kursi ini gampang juga, kalau tuas gas liftnya kita masukin dia nge-lock, kalau ditarik dia jadi unlock. Nah ini posisinya unlock kan. Aku cobain ya nyender. Nah, kayak gitu guys. Ini sebenarnya bisa dari 3 derajat sampai 18 derajat. Cuma disclaimer lagi, karena aku pendek, aku cuma bisa segini doang. Ya, begitulah ya. Kira-kira kayak gitulah. Tuh, aku coba deh. Aku menyerah. Dan berat ini kalian bisa atur lewat di tuas di bawah. Berat tekanannya. Di bawah kursinya ada tuas yang gunanya tuh buat ngatur seberapa berat atau ringan senderan kalian. Nah, sebenarnya fitur frog mechanism ini udah ada di kebanyakan kursi gaming sih. Jadi ya udah fitur umum sebenarnya. Last part kita bahas soal kakinya. Ini bahan kakinya tuh full metal ya. Nih. Tuh. Dan kursi ini bisa nahan tekanan atau berat sampai 150 kilo. Buat rodanya sendiri diameter ini 6,5 cm atau 65 mm ya. Dan desainnya mirip sama ini juga, sama persis logo Abstergo. Dan kita cobain rodanya. Dia agak lucu sih. Kayak muter gitu loh, aku nggak tahu ini fitur emang dari sananya kayak begini atau ngebug kursinya. Dia kayak muter gitu loh. Unik sih. Tapi aneh. Tapi ya harusnya nggak masalah sih, nggak ngaruh ke apa-apa. Jadi harga gaming chair ini ada di 2.450.000. Untuk harga segini menurut aku build quality-nya harus lebih ditingkatin lagi sih, terutama di bagian bantalnya, karena kalian bisa lihat sendiri itu kan tadi tipis banget dan letoy banget ya. Lebih oke kalau ditambahin busa biar dia tuh lebih tebel dan jadinya lebih nyaman di pala kita. Terus di bagian jahitannya juga menurut aku QC-nya harus lebih perhatiin hal-hal kecil kayak gitu lagi, karena menurut aku penting dan kelihatan jelas gitu. Terus kalau menurut aku agak kurang cocok sih sama kursi ini, karena tadi aku bilang bagian tangannya ini krusial banget. Terlalu maju buat aku dengan tinggi badan aku yang kayak gini. Sama kursinya juga sedikit lebih tinggi, jadi aku agak susah kalau mau gerak-gerak gitu karena kaki aku nggak nyampe. Tapi aku akuin dudukannya ini tuh enak banget, mungkin karena bahan latex ya, bahan latex kan bagus. Terus lumbar supportnya juga plus poin karena dia fleksibel, bisa dinaik turunin sesuaiin sama lumbar kita. Sama desainnya juga menurut aku menarik banget, pilihan warnanya banyak dan jadinya kalian bisa pilih sesuai sama selera kalian. Paling gitu aja sih review aku kali ini. Bye bye, see you next video. Bagus ya? Lumayan sih, tapi nggak cocok. Udah. Harga udah sebut? Udah lah.